Halo Sobat Hidup, kalian tahu nggak cerita tentang bangsa Israel yang menginginkan seorang raja untuk dapat memimpin mereka? Begini ceritanya, pada suatu waktu, ketika Samuel sudah semakin tua, ia mengangkat kedua anaknya, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas bangsa Israel di Bersheba. Harapannya, mereka bisa melanjutkan kepemimpinannya dengan adil dan takut akan Tuhan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Kedua anak Samuel tidak hidup seperti ayah mereka. Mereka tergoda oleh keuntungan pribadi, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Hal ini membuat bangsa Israel kecewa dan resah. Akhirnya, berkumpullah para tua-tua Israel. Mereka pergi menemui Samuel di Rama dan berkata, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Sekarang, angkatlah seorang raja untuk memerintah kami, seperti bangsa-bangsa lain." Permintaan itu sangat menyakitkan hati Samuel. Ia merasa sedih dan tersinggung. Maka ia datang kepada Tuhan dalam doa. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Dengarkanlah semua yang dikatakan bangsa itu kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku. Mereka tidak menginginkan aku lagi sebagai raja mereka." Tuhan juga mengingatkan bahwa sejak dahulu, sejak ia membawa mereka keluar dari Mesir, bangsa itu sering meninggalkannya dan beribadah kepada Allah lain. Dan sekarang, mereka melakukan hal yang sama lagi. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Tetapi peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh tentang apa yang akan dilakukan raja atas mereka. Lalu Samuel menyampaikan semua firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia berkata, "Inilah yang akan dilakukan raja yang memerintah atas kamu. Ia akan mengambil anak-anak laki-lakimu untuk dijadikan prajurit dan pekerja bagi keretanya. Mereka akan berlari di depan keretanya dan bekerja di ladang-ladangnya. Anak-anak perempuanmu akan diambil menjadi juru masak dan pelayan. Ladang, kebun anggur, dan kebun zaitunmu yang terbaik akan diambil dan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Bahkan hasil panenmu akan diambil sebagian sebagai pajak. Budak-budakmu, ternakmu, dan keledai-keledaimu akan dipakai untuk kepentingannya. Dan pada akhirnya, kamu sendiri akan menjadi hambanya." Samuel menutup peringatannya dengan berkata, "Pada saat itu, kamu akan berseru karena rajamu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Namun bangsa itu tetap menolak untuk mendengarkan. Mereka berkata, "Tidak, kami tetap ingin seorang raja. Kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Raja itu akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam peperangan." Samuel pun mendengar semua perkataan itu, lalu kembali menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, "Dengarkanlah mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel menyuruh orang-orang Israel itu pulang ke rumahnya masing-masing.